Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى الإسلام يأتي على الناس زمان لا يبقى الإسلام إلا اسمه ولا من الإيمان إلا رسمه ولا من القرآن إلا درسه همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم ومذهبهم درهامهم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya muliakan dan yang wajib kita muliakan, Sayyidil Walid Al-Habib Umar Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf mata'an Allah bituli hayatihi. Dan yang saya muliakan dan yang wajib kita muliakan akhina fillah Al-Habib Saggaf Ibn Al-Habib Umar mata'an Allah bituli hayatihi. Para habaib, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini berkat izin dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama-sama yang wallahi semua ini kalau tidak karena pertolongan Allah tidak akan pernah dapat kita lakukan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kita berkumpul pada malam hari ini untuk memperingati suatu acara yang telah mendarah daging bagi kita, yakni memperingati kelahiran manusia termulia, pimpinan termulia, siapapun yang berharap kepadanya tidak akan pernah kecewa, yakni Habibana al-Azam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, di dalam peringatan Maulid dimanapun itu diselenggarakan selalu yang hadir tidak pernah sedikit. Alhamdulillah, ini membuktikan insya Allah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dapat kita buktikan dengan kita berkumpul di tempat peringatan Maulid dimanapun dilaksanakan. Kita dapat membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan mentaati apapun yang mendapat menggembirakan hati Rasulullah dan menjauhkan apapun yang membuat sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berkumpul di sini dan dimanapun untuk memperingati Maulid, sebetulnya pengenalan yang kita punyai, yang kita miliki tentang Rasulullah adalah bukti karena rahmatnya Allah kita diikut sertakan agar dapat berpartisipasi menjadi pelaksana Maulid untuk mencetuskan dan menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal sebenar-benarnya Rasulullah, jangankan kita, para ulama sekalipun, beliau-beliau para ulama tidak dapat mengenal persis bagaimana hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat mengenal hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tahu bagaimana hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap sebelum saya melanjutkan, saya minta kepada kaum muslimin kalau benar cinta kepada Rasulullah, di saat mendengar nama kalimat Sayyidina Muhammad bersolawatlah. Mendengar ungkapan tentang Rasulullah bersolawatlah, agar kita terlepas dari lacur, dari rugi,
Karena An-Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang di saat mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Jadi seberapa banyaknya pun kita mendengar nama beliau disebut, yakinkan bahwa itu adalah undangan Allah agar kita sebanyak itu pula bersolawat, dan rahmat akan meresap dalam diri kita. Saya sering mendengar dimanapun ceramah maulid, selalu ada pembicaraan-pembicaraan yang mengomentari tentang pihak luar begini, pihak luar begitu, pihak luar begini, pihak luar begitu. Sebetulnya kalau mau jujur bicara, adanya segala keanekaragaman, kekacauan yang sekarang kita dengar dan kita lihat serta kita saksikan, ini secara jujur merupakan kesalahan kita juga, karena tidak mau menerapkan ajaran-ajaran salafun salih, tidak mau menerapkan ajaran-ajaran para ulama. Contoh soal saya dapat buktikan, bagaimana kiranya kalau menuntut ilmu banyaknya seperti ini, maka sudah barang tentu orang jahil tidak akan pernah tampak. Jadi ini semua sebab adalah karena manusia di zaman sekarang sampai-sampai cara beragamanya pun menurut keinginan selera masing-masing. Mana yang dianggap enteng, tidak merugikan bisnisnya, tidak merugikan jabatannya, tidak merugikan posisinya, maka dia seakan-akan sebagai orang yang beragama. Tapi manakala sudah menyentuh, menyinggung, akan membuat rugi dagangnya, misal karena cara dagangnya haram, An-Nabi tuntun supaya menjadi orang yang benar, supaya menjadi orang yang selamat, mereka akan lebih memilih tukar guru daripada harus berguru kepada orang yang sudah mulai menyinggung-nyinggung soal perdagangannya yang haram. Makanya di dalam satu hadis dinyatakan bahwasanya ya'ti 'alan nas zamanun, maka bahwa nanti bakal terjadi satu masa tidak akan kekal keislaman itu kecuali namanya saja. Kita lihat sekarang ini pola hidup beragama umat Islam di dalam memperingati maulid, di dalam memperingati hari-hari besar Islam, seakan-akan mereka kompak bersatu, tetapi antara hati yang satu dengan yang lainnya pada kehidupan sehari-hari berpecah belah. Saudara dengan saudara ribut, saudara dengan saudara perang, hanya karena membela kepentingan-kepentingan duniawi. Ini walaupun kita maulid setiap hari, kalau yang wajib diposisikan sebagai perbuatan fadhailul amal, sementara yang fadhailul amal diposisikan sebagai perbuatan wajib, maka tidak lain kita hanya mendapatkan pahala. Saya tidak berpanjang kalimat, karena ini pun saya tidak patut berdiri di sini di hadapan saya punya guru dan saya punya orang tua. Hanya karena menurut perintah beliau saya berdiri di sini menyampaikan apa yang kiranya perlu saya sampaikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi, tolong kedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Tolong kedepankan yang sunnah daripada yang mubah. Yang lebih wajib harus dikedepankan sebelum mengerjakan yang wajib harus dikedepankan sebelum mengerjakan yang sunnah. Insya Allah kalau kita menerapkan keagamaan kita dengan cara yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, manusia yang ada di pihak luar Islam, siapapun yang berada di jalur lain, tidak akan mendapat apa-apa melainkan keputusasaan yang mereka akan dapat. Dan wallahi kita tidak dapat berharap banyak dari sholat 5 waktu kita, karena khusyuk tidak ada. Pakaian yang kita pakai belum tentu mutlak halal, makanan yang kita makan belum tentu mutlak halal. Tetapi kita hanya dapat numpang mujur dari acara-acara seperti ini, karena ini membuktikan bahwa kita memiliki kesinambungan, memiliki kesamaan dengan para ulama dan aulia. Kami bukan aulia, kami bukan ulama, tetapi alhamdulillah apa huruf-huruf aurad, apa huruf-huruf qiraah yang lewat di lidah para aulia dan ulama, saya yang hidup di zaman rusak seperti ini masih mengucapkan apa yang diucapkan oleh para aulia dan ulama. Ini merupakan suatu alasan untuk kita bisa bertemu nanti di yaumil mahsyar dengan para ulama dan aulia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan iman Islam kita, menetapkan iman Islam anak-anak istri kita, menetapkan iman Islam keturunan-keturunan kita, dan kita tidak akan bergeser dari jalur yang sudah merupakan jalur benar. Wallahi saya bersumpah atas nama Allah, tidak ada jalur benar yang lain
selain daripada jalur-jalur yang telah dibawa oleh ulama dan aulia daripada ulama-ulama salaf. Inilah yang dapat saya sampaikan. Oleh karenanya hadirin sekalian harus merasa bangga yang telah berada di posisi ini. Minta setiap selesai sholat, ya Rab, hamba yakin jalan hamba sekarang ini adalah jalan yang memiliki kesamaan dengan auliamu. Ya Rab, hamba meyakini bahwa perjalanan hamba sekarang ini memiliki kesamaan dengan para ulama yang kau ridhai. Maka tetapkanlah keberadaan hamba pada posisi yang ini ya Rab, sampai anak-anak dan keturunan hamba nanti ya Rab. Maka insya Allah kita dari hari ke hari sambil berusaha memperbaiki diri. Yang belum mengerti ilmu fikih, belajar bagaimana cara mandi junub, cara cebok, cara segala macam. Karena seseorang biar ibadatnya sampai pecah, kalau di dalam melakukan sholat wudunya tidak sah, maka tidak dianggap sholat. Jadi marilah belajarlah sesuai kebutuhan, berdoalah sesuai kebutuhan. Kalau yang memang sholat belum khusyuk, minta sholat yang khusyuk, jangan minta kaya melulu. Yang belum memiliki keimanan kuat, minta keimanan yang kuat. Jangan selalu minta bisnis supaya sukses. Karena bagaimanapun sukses, arti yang sebenar-benar sukses adalah seseorang yang mati dengan membawa iman dan Islam. Insya Allah kita, anak-anak istri kita, keturunan kita digolongkan sebagai orang-orang yang mati husnul khatimah. Sekian yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.